Pernah ngerasa nggak sih kita tuh kayaknya cuma diajarin apa yang harus dihafalin, tapi nggak pernah diajarin gimana cara belajar yang beneran nempel di otak. Nah hari ini kita bakal bongkar rahasianya langsung dari pemikiran Malcolm Knowles. Kita akan cari tahu gimana caranya ngambil alih kendali petualangan belajar kita sendiri. Udah siap? Oke, jadi begini alurnya. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih belajar mandiri itu penting banget zaman sekarang. Terus kita definisikan apa sih sebetulnya belajar mandiri itu. Setelah itu baru deh kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana cara mendiagnosis kebutuhan belajar, bikin rencananya, dan yang paling penting, gimana caranya sadar kalau kita nggak sendirian kok di perjalanan ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Kenapa sih topik ini harus diangkat? Emangnya ada masalah apa sampai-sampai belajar mandiri itu jadi kayak sebuah keharusan, bukan lagi sekedar pilihan? Jawabannya menurut saya cukup menohok. Nah, ini dia Malcolm Knowles langsung nembak dengan kutipan yang jujur aja kayak tamparan buat kita semua. Coba deh kita ranungin bareng-bareng. Dari kecil kita akan dilatih buat diajar. Duduk manis, dengerin, terima. Padahal dunia nyata kan nggak gitu cara kerjanya. Kita itu butuh belajar caranya belajar. Dan inilah inti dari semua pembahasan kita hari ini. Dan ini bukan lagi soal dapat nilai bagus di rapor loh. Knowles bilang ini tuh skill bertahan hidup. Di dunia yang perubahannya secepat kilat, dia menyebutnya future shock atau kejutan masa depan, kemampuan kita buat adaptasi dan belajar hal baru dengan cepat, itu satu-satunya pegangan kita biar nggak ketinggalan zaman. Nah, disinilah letak perbedaannya. Orang yang proaktif belajar itu bukan cuma dapat hasil yang lebih bagus. Mereka itu mengubah total cara pandang mereka soal belajar. Yang tadinya cuma tugas membosankan, jadi sebuah kebiasaan seumur hidup yang justru bikin mereka makin kuat. Yang dibangun itu kemandirian, bukan cuma tumpukan pengetahuan. Oke, kita udah paham ya kenapanya. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran mandiri atau self-directed learning ini. Karena ini jelas lebih dari sekedar ya belajar sendirian di kamar. Intinya sih gini, kita yang jadi sutradaranya, kitalah yang berinisiatif. Oke, gue butuh belajar apa ya? Terus kita yang bikin tujuannya, kita yang cari sumber belajarnya, kita yang pilih strateginya, bahkan kita sendiri yang nge-review hasilnya. Jadi kendalinya tuh 100% ada di tangan kita. Coba deh perhatikan pergeserannya. Dari yang tadinya bergantung, jadi makin mandiri. Dari yang tadinya pengalaman dianggap nggak penting, malah jadi sumber belajar paling kaya. Ini bukan sekedar ganti cara belajar loh. Ini tuh evolusi total dalam cara kita memandang proses belajar itu sendiri. Oke, teorinya udah dapet, terus mulainya dari mana? Nah, semua ini dimulai dari satu kata kunci, diagnosis. Kita harus berani dan jujur ngeliat diri sendiri dulu. Di mana sih posisi kita sekarang sebelum kita bisa nentuin mau kemana? Prosesnya sebenarnya simpel banget, cuma 3 langkah. Pertama, kita bikin dulu gambaran idealnya kayak apa. Versi hebat dari diri kita itu gimana sih? Kedua, kita nilai kondisi kita sekarang sejujur-jujurnya. Dan yang ketiga, kita lihat gap-nya. Nah, celah antara kondisi ideal dan kondisi sekarang, itulah kebutuhan belajar kita. Nah, ini dia nih dagingnya. Jadi, pembelajar mandiri itu bukan cuma modal niat, tapi juga soal skill atau kompetensi. Anggap aja daftar ini cermin. Coba deh kita ngaca sejenak dan tanya ke diri sendiri, mana poin yang kita udah jago dan mana yang kayaknya masih perlu banyak latihan. Jawaban jujur dari situ, itulah titik start kita. Oke, kita udah tahu nih celahnya di mana, tujuannya apa. Anggaplah kita udah punya titik X di peta. Sekarang, gimana cara kita gambar rutenya biar sampai ke sana? Nah, alatnya itu namanya kontrak belajar. Jangan keburu takut dengar kata kontrak. Ini bukan kontrak hukum yang ribet kok. Anggap aja ini semacam janji atau komitmen sama diri sendiri. Alat ini bantu banget buat ngasih struktur biar kita nggak melenceng dan yang paling penting memaksa kita mikir. Nanti gimana caranya gue tahu kalau gue udah beneran bisa? Nah, kerangkanya tuh sesimpel ini. Cuma 4 kolom. Dari apa yang mau dipelajari, gimana caranya, apa buktinya kalau udah bisa, sampai gimana cara validasinya. 4 pertanyaan ini mengubah niat yang abstrak. Aku mau belajar, jadi sebuah rencana aksi yang super jelas dan bisa diukur. Oke, diagnosis udah, rencana aksi juga udah. Tapi, tunggu dulu. Ada satu elemen terakhir yang super penting. Dan ini justru sumber daya yang paling sering kita lupain.
Dan ini dia pengingat paling penting dari Knowles. Belajar mandiri itu bukan berarti belajar sendirian. Ini paradigma yang harus kita ubah total. Justru sumber daya kita yang paling berharga itu ya orang-orang di sekitar kita. Kuncinya itu kolaborasi. Ini ada latihan simple banget yang bisa langsung dicoba, mungkin di tim kerja atau komunitas. Coba deh bikin grup kecil. Terus masing-masing cerita, bukan cuma apa pekerjaannya, tapi juga siapa dirinya. Satu hal unik tentang diri kita. Latihan sederhana ini bisa membangun jembatan yang luar biasa. Dari yang tadinya cuma sekumpulan orang, jadi sebuah komunitas belajar yang solid. Jadi, kalau kita lihat lagi, semua alat yang kita bahas tadi, mulai dari diagnosis diri, kontrak belajar, sampai kolaborasi, semuanya ini ibarat kompas buat kita. Tujuannya bukan cuma buat nyelesain satu target belajar aja, tapi buat ngebekali kita dalam petualangan belajar seumur hidup. Kita udah bedah bareng-bareng kerangka kerjanya, dari awal sampai akhir. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Pertanyaannya simpel. Petualangan belajar apa nih yang mau Anda rancang buat diri sendiri? Mulai hari ini?